Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana yang akan membagi informasi seputar laptop-laptop yang terbaru, harga ramah di kantong, dan tentunya spek tertinggi di kelasnya dan boleh banget di-compare sama merek yang lain. Nah, kali ini bro, kita akan ngebahas laptop punya local pride, yaitu brand Axio yang mengeluarkan tipe Axio Slimbook Hype 10. Nah, laptop ini bro, dia harganya di bawah di angka 2,6 jutaan. Dan kalau kita lihat, si Axio ini sebenarnya juga punya brand yang harganya serupa, yaitu di tipe Hype 1. Tapi kalau kita lihat secara spek, nah kalian bisa lihat dari dua perbandingan seperti ini. Hype 1 speknya RAM 4, penyimpanan 128 GB. Kalau processor sama-sama pakai Celeron N4020. Sementara kalau punyanya Slimbook Hype 10, dia ini bro, RAM-nya udah 8 GB, kemudian penyimpanannya lebih gede di angka 256 GB. Tentunya dua buah laptop Axio ini bro, meskipun harganya 2 juta, kalian masih bisa dapat opsi upgrade yang lumayan banget. RAM-nya ini dia nggak usah di-upgrade menurut saya, karena Celeron cukup pakai 8 GB. Tapi kalau kalian merasa kurang dengan penyimpanan 256, nah si Axio masih menyediakan lagi satu slot kosong di bagian sini bro. Terus misalkan kita mau compare nih sama merek yang lain, di head to head harga 2 jutaan, kalian bisa melihat di Advance Soulmate atau agak out of the box. Kita bisa compare sama laptop second yang biasanya banyak wirawiri di marketplace dari brand Lenovo, yaitu ThinkPad. Kalian bisa dapat spek yang jauh lebih tinggi sebenarnya. Kalian bisa dapat Core i5 Gen 7 ataupun Gen 8 dengan RAM 8 GB, penyimpanan 240 GB. Tapi minusnya kalau laptop second, dia itu garansinya pendek bro. Kalau nggak 7 hari ya mentok-mentok di 14 hari untuk garansinya. Sementara kalau kita ngomong soal laptop baru, ya garansinya panjang bro, selama 1 tahun. Itu pun di cover di banyak kota-kota besar. Jadi kalau ada kerusakan, ini akan lebih safety sama budget kalian semua. Yang jelas gini bro ya, saya nggak ngomong yang paling bagus yang mana, karena tolak ukur setiap orang itu beda-beda. Misalkan teman-teman mau compare nih dari beberapa informasi yang udah saya sebutkan tadi, antara Axio Hype 1, Hype 10, Advance Soulmate ataupun second. Nah, dari spek-spek ini kalian bisa menentukan sendiri. Misalkan cari spek yang tinggi, ya rekomendasinya di harga 2-3 juta kalian bisa dapat shifting pad-nya yang second dengan garansi pendek. Namun, misalkan kalian mau cari spek yang tertinggi dari di angka 2 jutaan tadi yang baru, ya kalian bisa pilih Hype 10 bro, karena laptop ini sudah bawaan RAM 8 GB. Sementara Hype 1 sama Advance Soulmate, dia itu RAM-nya masih 4 GB dan penyimpanannya juga di bawah seri Hype 10 seperti ini. Tuh, benefitnya di situ. Kemudian kalau kita melihat kemampuan dari prosesor Intel Celeron, ya ini umum bro untuk belajar. Misalkan teman-teman belajar mengaplikasikan atau menggunakan laptop, kalian belajar menggunakan tugas ataupun sekedar kalian pencatatan data, nah ini cukupan. Misal ini lebih spesifik lagi, bang, apakah bisa laptop dengan prosesor Intel Celeron kita pakai untuk kebutuhan belajar ngedit? Bisa bro, kalau buat belajar. Alat ini hanyalah sebuah alat, tergantung siapa yang memakai. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi dari kenyamanan pemakaian si Axio Hype 10 ini bro, menurut saya dia ini cukup nyaman. Meskipun kalau kita lihat ini laptop, dia panel layarnya kan bukan panel IPS, jadi ya TN, sehingga kalau kita lihat dari sisi kiri kanan ini memang agak gelap. Terus resolusinya juga basic, dia pakai HD di angka 1368. Tapi bro, enaknya laptop ini punya bodi yang cukup tipis, sehingga kalau kita pakai kemana-mana, kita bawa-bawa, dia ini tampilannya lumayan nggak kelihatan kayak harga 2 jutaan. Terus laptop ini juga memiliki layar yang bisa kita buka sampai 180 derajat seperti ini. Nah, benefitnya, misalkan teman-teman mau presentasi sama teman ataupun klien, nah ini akan memudahkan kalian menunjukkan data dari hasil kinerja yang ada di layar laptop teman-teman. Terus kalau pengalaman yang lain, misalkan teman-teman itu kalian sering juga melakukan aktivitas belajar jarak jauh, misalkan Zoom meeting pakai Google Meet ataupun pakai Zoom. Nah, kameranya ini memang dia basic tapi lumayan bro. Dia juga punya periodizer di bagian atas. Terus kalau untuk file typingnya ini standar basic, dan dia juga tidak memiliki backlight yang saya kira wajar dengan tombol power yang jadi satu di bagian sini. Namun touchpadnya, nah ini enak bro, dia lebar dan butuh mungkin kebiasaan aja. Kalau saya rasain sih ini nggak ada bedanya sama laptop-laptop yang harga 4 atau 5 juta rupiah. Cuman bedanya kalau laptop ini kita lihat dari segi I/O portnya, dia ini memang tidak terlalu lengkap sekali. Nah, tapi kalau basic-basic ini lengkap semua. Dan ngomongin soal daya tahan baterai, laptop ini karena dia pakai prosesor Intel Celeron N4020, saya kira baterainya ini sudah lumayan bro. Kalian bisa manfaatkan laptop ini dengan kapasitas baterai yang angka 38 Wh selama 4-5 jam. Dan tentunya itu harus kita sesuaikan dari settingan baterai yang ada di sini. Terus laptop ini juga memiliki suara audio yang basic.
Ini bukan enak sekali bro ya, karena ini basic. Yang penting ada suaranya, tapi dia nggak cempreng-cempreng amat. Terus laptop ini juga memiliki warna yang cakep. Dia ada 2 varian. Kalian bisa memilih varian laptop ini yang bawaan Windows itu lebih mahal sedikit. Kalau yang non Windows di harganya lebih murah, di angka 2,6 jutaan seperti yang saya info tadi. Terus laptop ini juga dia itu punya material full body dari plastik, bobotnya itu 1,4 kg. Sama, dia ini yang perlu kalian catat adalah non fan alias fanless. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Alasannya adalah karena laptop ini prosesnya tidak akan panas, sehingga pas teman-teman buat kerja ini nggak usah khawatir akan memiliki apa ya istilahnya, suhu yang berlebihan. Terus teman-teman kalau banyak multitasking ini juga enak, nggak perlu di-upgrade, RAM-nya udah tinggi. Dan pengalaman saya pas pakai ini untuk ngerjain sesuatu kayak ngedit di Excel, saya ngedit harga, saya balesin chat di WA, rasanya ya ini cukupan lah bro di harga 2 jutaan. Namun kalau kalian tolak ukurnya, wah mending yang second bang, karena kalau yang second itu kan speknya jauh lebih tinggi, yaitu nggak ada masalah, tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi yang jelas dari beberapa informasi yang saya berikan, saya berharap nanti teman-teman itu bisa mendapatkan pilihan yang terbaik di harga yang paling affordable, cocok sama kantong kalian semua. Yaudah, cukup terima kasih informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya budget di angka 2-3 juta rupiah. Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawanku.